Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Psikologi Kesehatan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengaruh psikologis terhadap penyakit GERD. Yang beranggotakan saya Kaisa Priscilla Iskandar, Saya Ida Nurhayati Salina. Saya Ira Fida Rahayu. Saya Resya Taria Tulbiah. selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian dari penyakit GERD, yang kedua ada hubungan dari stres dan penyakit GERD, yang ketiga bagaimana interaksi dari kondisi psikologis dan respon fisiologis terhadap penderita penyakit GERD, yang keempat langkah-langkah untuk mengobati terhadap penyakit GERD. Baik, di sini saya Kaisa Priscilla Iskandar akan membahas poin pertama dari materi yang dibahas oleh kelompok kami. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit GERD secara umum. GERD merupakan singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease yang merupakan sebuah kondisi medis yang terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan atau esofagus. Ini disebabkan oleh disfungsi sphincter esofagus bawah, yaitu katup yang mengontrol aliran makanan dari kerongkongan dengan baik. Asam lambung dapat kembali naik ke esofagus yang menyebabkan gejala seperti heartburn atau rasa sakit di dada, atau juga rasa terbakar di bagian tengah dada. Dan juga regurgitasi, yaitu munculnya makanan atau cairan asam di belakang tenggorokan yang menyebabkan rasa sulit menelan. GERD dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelebihan berat badan, kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, dan pola tidur yang buruk. Gejala GERD ini dapat bervariasi dari gejala ringan hingga gejala parah dan dapat mempengaruhi kualitas hidup dari penderita atau pasiennya itu sendiri. Pengelolaan GERD sendiri sering melibatkan perubahan gaya hidup seperti menghindari makanan yang memicu gejala, mengatur pola makan, dan menghindari makanan yang berlemak dan juga makanan yang pedas. Obat-obat seperti antasida, inhibitor pompa proton atau PPI, serta obat penahan asam lambung lainnya juga sering digunakan untuk mengontrol gejala GERD itu sendiri. Yang kedua, apa sih hubungan dari stres dan penyakit GERD? Seperti yang kita ketahui, penyakit GERD terjadi ketika asam lambung kita naik ke kerongkongan. Nah, ini merupakan gejala umum dari penyakit GERD. Dan stres mampu memperburuk gejala penyakit GERD tersebut. Dan kecemasan adalah sebuah respon alami terhadap stres di dalam tubuh. Lalu, hubungan dari stres dan GERD tersebut memungkinkan terjadinya sebuah lingkaran di mana GERD itu dapat menimbulkan stres. Dan stres itu sangat-sangat berkontribusi dalam terjadinya penyakit GERD. Bagaimana interaksi antara kondisi psikologis dan respon fisiologis terhadap penderita GERD? Yang pertama, pengaruh stres dan emosi negatif. Di sini menunjukkan bahwa kondisi stres psikologis dan juga emosi negatif seperti kecemasan dan stres itu memicu produksi asam lambung sehingga mengganggu relaksasi sphincter esofagus bawah dan juga meningkatkan sensitivitas esofagus terhadap paparan asam. Kemudian, sehingga memicu atau memperburuk gejala GERD. Kemudian ada sistem saraf otonom. Di sini yang berperan dalam pengaturan fungsi gastrointestinal, juga aktivasi sistem saraf simpatis. Akibat stres dapat meningkatkan tonus otot esofagus dan sphincter esofagus bawah, serta mempengaruhi motilitas esofagus. Yang dimaksud dengan esofagus itu adalah kerongkongan. Jadi organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Kemudian gastrointestinal itu adalah kelainan pada sistem pencernaan yang melibatkan organ dan jalur peredaran dalam proses mencerna makanan di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya penderita GERD itu dengan gangguan psikologis cenderung memiliki ambang rasa sakit yang lebih rendah.
dan persepsi yang lebih sensitif terhadap paparan asam. Kemudian juga ada perilaku gaya hidup. Nah, ketika kita mengungkapkan bahwa kondisi psikologis seperti depresi itu dapat mempengaruhi gejala hidup pada penderita penyakit GERD seperti pola makan yang tidak teratur, itu akan memperburuk terhadap penyakit GERD. Baik, di sini saya Ira Sri Rahayu akan membahas poin keempat dari materi yang dibahas oleh kelompok kami. Langsung saja di sini saya akan membahas beberapa langkah yang biasanya direkomendasikan untuk mengelola dan menyembuhkan penyakit GERD. Langkah pertama, hindari makanan berlebih atau sampai kenyang. Jadi kita dianjurkan makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, jangan makan terlalu cepat, karena makanan perlu dikunyah dengan baik agar makanan menjadi halus. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman yang sering merangsang lambung. Contohnya seperti makanan pedas, makanan asam, makanan berlemak, minuman beralkohol, minuman berkarbonasi, kopi, dan makanan dan minuman lainnya gitu. Karena akan mengakibatkan tekanan pada lambung sehingga mengakibatkan terjadinya reflux atau aliran balik ke kerongkongan. Yang keempat, jangan terlalu banyak minum saat sedang makan. Jika kita terlalu banyak minum saat sedang makan, maka akan mengakibatkan volume di lambung kita membesar dan akan memudahkan terjadinya reflux. Dan poin terakhir, hindari berbaring setelah makan atau jangan langsung tiduran rebahan gitu. Jadi setelah makan kita tunggu 5-6 jam. Kenapa? Karena waktu tersebut diperlukan oleh lambung untuk mengosongkan isi makanan dan minuman di lambung tersebut, sehingga kita mencegah reflux. Dapat kita simpulkan bahwa GERD itu adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan, kemudian menyebabkan gejala-gejala seperti nyeri dada, sensasi terbakar, kemudian mual. Nah, meskipun GERD ini adalah masalah fisik, ini juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Nah, untuk mengurangi gejala GERD ini, kita diperlukan untuk perubahan gaya hidup, seperti menghindari makanan tertentu, kemudian mengatur pola makan, kemudian menghindari kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Kemudian ketika seseorang mengalami kondisi psikologis terhadap penyakit GERD ini, harus memiliki dukungan sosial yang kuat yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan ini. Bisa berbicara dengan orang-orang terdekat atau bergabung dengan kelompok GERD yang dapat memberikan ruang untuk memberikan saran, untuk mendapatkan dukungan emosional juga.